uh, fraud itu dari apa ya, bentuk-bentuk investigasi oleh auditor ya atas adanya fraud. Nah ini udah saya berikan bahannya untuk silakan menjadi landasan kita ya untuk dipelajari. Nah ini baik. Nah di sini book chapter yang di share gitu ya, ini terdiri dari 200 halaman kira-kira gitu ya. Jadi dari 200 halaman itu eh, kita berbicara dengan yang namanya teori-teori fraud ya. Nah kita mengenal ada yang namanya apa? Yang ada namanya fraud triangle, kemudian yang dikatakan dengan pentagon fraud, kemudian juga ada yang dikatakan dengan hexagon fraud gitu ya. Itu dari sisi teori-teori fraud yang ada gitu ya. Dan dalam pengembangan fraud ini gitu ya, teori-teori fraud itu tidak lepas dari yang namanya proses audit gitu ya. Jadi menggunakan dari lingkup proses audit gitu ya, uh, dapat mengidentifikasi fraud. Nah, secara umum prinsip teori dari fraud itu ya bahwasanya fraud itu dimensinya gitu ya. Nah, ini kalau kita mau meneliti ya, dimensi dari fraud, fraud itu adalah uh, teori dari fraud itu terbentuk dari pengetahuan ya, dan fraud itu sifatnya apa ya, diprediksi gitu ya dari peristiwa yang aktual ya. Kemudian juga lokasi fraud itu ada ya, pasti ada tempatnya. Kemudian juga dalam pengakuan fraud gitu ya, maka kita akan melihat ya apa saja yang diinginkan. Dan juga fraud melibatkan orang ya, dan dalam hal ini tidak melemahkan pengendalian internal ya. Tidak ada hubungannya ya dengan pengendalian internal. Selain itu juga risiko fraud dan juga risiko pengendalian itu hubungannya gitu ya, berbeda ya antara fraud dan elemennya gitu ya. Dan juga prosedur dari audit fraud gitu ya, itu didesain ya sebagai bagian dari strategi yang berhubungan dengan skema fraud ya. Dan prosedur fraud audit gitu ya itu memvalidasi ya kira-kira substansi ekonomi yang benar ya dari suatu transaksi gitu ya. Nah inilah yang namanya fraud teori. Dan juga kita lihat ya bahwasanya antara fraud dengan aspek legal itu ada hubungan gitu ya. Dan juga dimensi dari fraud itu ini yang disebut dengan fraud triangle ya. Kenapa adanya fraud? Ya karena adanya opportunity, peluang ya. Nah, karena adanya peluang, maka terjadilah fraud. Selain itu, fraud juga terjadi karena adanya rationalization. Ya. Jadi suatu pandangan yang menganggap segala sesuatu itu biasa aja, tapi padahal fraud ya. Itu namanya rationalization. Kemudian juga pressure, tekanan ya. Jadi fraud itu terjadi karena adanya tekanan. Apakah tekanan karena kebutuhan ekonomi, tekanan mau membayar SPP anak gitu kan, tekanan karena ingin bermewah-mewah gitu kan, ingin holiday gitu kan, itu semuanya pressure, tekanan ya. Maka kalau kita mau menghindari fraud, maka idealnya memang kita menghindari tekanan. Artinya orang yang punya hidup biasa-biasa aja, maka fraudnya kecil gitu ya. Tapi kalau orang yang memang gaya hidup tinggi gitu kan, dan juga mengikuti perkembangan, maka berpotensi besar untuk melakukan fraud. Nah ini, jadi inilah dikatakan dengan fraud triangle ya, yang menurut pendapat Donald Kissey ya, seorang ahli kriminolog dari Kanada gitu ya. Nah jadi dia gambarkan dalam bentuk dimensi ini gitu ya. Dan bahwasanya dari fraud ini gitu ya, ini skemanya meliputi ini. Jadi fraud karena ada kesempatan ya. Kemudian fraud karena skenario sengaja gitu ya. Fraud karena keinginan concealment, mencuri gitu ya. Fraud karena adanya bendera merah gitu ya. Fraud karena adanya data profil ya. Fraud karena adanya keinginan mengkonversi ke bentuk lain gitu ya. Fraud ada karena prosedur audit gitu ya. Nah, inilah inherent fraud scheme namanya. Baik. Dan apa ya?
Dan itu bentuk-bentuk teori fraud ya. Nah, kemudian fraud audit gitu ya. Jadi dalam pendekatan ini gitu ya, kita akan melihat ya ada 3 pendekatan yang dalam hal ini peranan dari audit untuk mengidentifikasi fraud dengan bukan suatu konsep yang baru ya, tetapi juga udah yang lama, yaitu dengan pendekatan passive approach ya, di mana audit itu didesain ya, yang sangat menentukan pengendalian dalam operasi gitu ya dan manajemen. Kemudian juga fraud itu karena reaktif ya. Jadi pendekatan reaktif di sini investigasinya mengacu kepada respon ya, dan juga fraud itu dengan pendekatan proaktif gitu ya. Nah, sekarang itu Pak secara umum ya dari bab 2 ya. Kemudian juga kita melihat ya tipe-tipe ya tipe-tipe peristiwa ya, di mana peristiwa yang menyebabkan secara alamiah ya skema fraud itu pada beberapa level industri, di mana di sini ada daftar list yang kita melihat ya bahwasanya mengobservasi gitu ya, mengobservasi dalam bentuk dari sisi internal control, kemudian dari sisi transaksional data, dan juga dari sisi dokumennya ya. Wah, ini baik. Nah, itu di chapter 2 ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya menilai resiko fraud ya pada organisasi. Nah, jadi bagaimana resiko fraud itu bisa diidentifikasi ya? Bagaimana model pengendalian internal yang berkaitan dengan resiko fraud? Dan bagaimana resiko fraud ini bisa mengurangi level dampak dari fraud? Ya, jadi dalam hal ini bentuknya adalah micro risk level ya. Jadi micro risk level di sini bahwasanya resiko fraud dinilai didasarkan pada assessment ya secara komprehensif yang mengidentifikasi seluruh fraud itu terjadi. Selain itu juga pada level mikro ya, kemudian juga pada level mega. Nah, ini 3 itu. Dan bagaimana memitigasi risiko fraud? Nah, dengan perspektif manajemen bisa ya. Kemudian dengan perspektif audit juga bisa. Ya, kemudian dengan mengidentifikasi risiko fraud dari sebuah populasi gitu ya. Nah, itulah yang namanya risiko fraud ya. Baik, kemudian kita melihat topik berikutnya ya. Sangat menarik memang topik ini. Ya, sangat menarik sekali. Nah, kemudian bagaimana resiko penetrasi fraud, yang menilai resiko penetrasi fraud. Maka dalam hal ini tadi kita sudah jelaskan ya bahwasanya resiko fraud itu dikelompokkan tipologinya berdasarkan pada mega risk level. Nah, jadi mega risk level di sini secara tradisional resikonya itu diketahui dari menilai ya beberapa hal-hal aspek yang penting, terutama karena dari sisi adanya dokumen yang salah. Nah, ini disebut dengan mega risk level. Selain itu juga berdasarkan pada fraud penetration ya. Jadi sejauh mana fraud itu didesain ya untuk mengidentifikasi kelemahan, tidak didasari pada proses bisnis level ya, tetapi juga didasarkan pada risiko yang memang sudah melekat yang disebut dengan inherent fraud risk gitu ya. Nah, itu. Baik, kemudian juga kita bisa melihat ya. Nah, ini kalau kita lihat ada gambar exhibit 41 ya, di mana antara prosedur ya, audit prosedur dan juga fraud gitu ya. Nah, ini kalau prosedur audit itu statis ya, sedangkan fraud itu juga sifatnya linear ya, sophisticated ya. Jadi semakin peluangnya besar gitu kan, maka fraud tinggi.
atau juga semakin tinggi rasionalisasi, maka fraud tinggi ya. Makanya antara fraud dengan prosedur audit itu, ya prosedur audit itu statis, sedangkan fraud sophistication itu linear sifatnya ya. Ini. Baik. Kemudian latar belakang analisanya ya, bahwasanya fraud itu skemanya ya karena waktu pelaporan gitu ya, atau juga karena penghilangan aset ya, atau juga tipenya karena penghilangan uang ya, embezzlement fund, kemudian juga major operating unit, atau juga account business system ya. Nah ini yang namanya fraud penetration analysis ya. Oke ya. Ya, sekarang kita lihat chapter 5 ya, fraud data mining. Nah, jadi untuk fraud data mining di sini dilandasi dari terapan teori fraud itu sendiri ya. Jadi teori fraud yang 3 tadi ya. Teori awal fraud itu kan itu tadi ya, opportunity, kemudian rationalization, kemudian juga pressure ya. Itu teori dasar dari fraud, walaupun berkembang nantinya dengan banyak persepsi gitu ya, perspektif. Nah, di sini kita ada 8 langkah ya untuk mengembangkan fraud data mining. Pertama, ada 7 tahapan ya. Pertama, kita memahami dulu database ya. Memahami database, kemudian memapping elemen database, kemudian juga menerapkan elemen database itu yang dihubungkan dengan data profile fraud, kemudian juga performing data integrity analysis ya. Jadi kita mengintegrasikan data bagaimana bisa kita lihat dari berbagai sudut perspektif, kemudian juga mengidentifikasi peluang ya, bahwasanya ada peluang yang salah, kemudian juga mengembangkan metode sampling dan juga mengembangkan pemahaman ya terkait dengan risiko bersama dan juga menerapkan ya dari data mining itu. Jadi di sini kita memerlukan database lah ya, dengan kata lain bagaimana kita menambang atau juga mengumpulkan data-data fraud ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Nah, mungkin ada yang mau kita diskusikan dari chapter 1 sampai dengan chapter 5 ini, silakan. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Terima kasih, selamat sore, dan nanti saya absen. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan.